Selamat datang di Real Teaching, materi rekayasa prom dan penerapannya OJT2. Saya Vivilia Ferentina Zamzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan berdiri dulu. Dicek bajunya, hari ini baju kas ya. Kemudian dicek labnya, apakah ada sampah di laci atau tidak. Kalau ada sampah, dibuang dulu, oke? Tidak ada sampah? Kalau tidak ada, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu pimpin doa ketua kelas dari RPL, silahkan. Pembukaan pembelajaran adalah berdoa supaya diakan dan masing-masing doa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita bisa bertemu di hari Rabu dengan keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Cah, kita akan melajari tentang rekayasa prom ya. Sebelum itu saya absen dulu. Jevan, Asfiatul, Cindy, Citra, sakit, Deta, Dwinur, Fausta. Oke, hari ini yang tidak masuk satu ya Citra. Kesehatannya dijaga Cah, karena musimnya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Yuk, kita berdiri biar kita semangat, gak jenuh. Ayo kita berdiri semua. Kita tepuk hebat ya. Kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat, semua hebat, hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, duduk dulu. Silahkan duduk kembali. Nah, sudah siap pembelajaran anak-anak? Nah, kita akan belajar tentang rekayasa prom ya. Jadi rekayasa prom. Ada yang tahu rekayasa prom itu apa? Rekayasa artinya membuat. Prom itu adalah perintah. Jadi perintah yang akan kita berikan kepada AI. Nah, sebelum itu materi minggu lalu apa Cah? Literasi digital. Nah, literasi digital adalah kita secara bijak untuk melihat media atau informasi digital, baik itu di sosial media, website, maupun media digital lainnya. Nah, sekarang materi kita adalah rekayasa prom atau membuat konten, membuat sebuah produk konten dengan menggunakan AI. Nah, sebelumnya AI itu apa Cah? Apa? Artificial Intelligence, atau kalau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan AI belum? Sudah. Apa saja yang sudah kamu gunakan? ChatGPT, kemudian Gemini, ada Meta AI, terus apa nih? Blackbox AI ya. Nah, sebelumnya kamu menggunakan AI biasanya digunakan untuk apa aja? Ngobrol. Ada yang digunakan untuk chatting katanya. Terus ada apa lagi? Mengerjakan tugas. Terus apa lagi? Pernah buat gambar nggak dari AI? Pernah pakai prom. Ada juga sekarang teknologi yang terbaru, yaitu menggunakan VO3. Artinya kita membuat video atau konten video dengan menggunakan AI. Sangat maju sekali sekarang ya. Nah, kita lanjut. Tujuan hari ini yaitu peserta atau siswa mampu memahami konsep dasar teknik rekayasa prom untuk memaksimalkan pemanfaatan AI dalam berbagai konteks atau membuat konten. Nah, sebelum itu silahkan join ke My Quiz dulu. Kita pretest dulu untuk menguji seberapa persen kemampuan kalian sebelum diterangkan materinya. Oke, silahkan gabung ke pretestnya. Kali ini kita menggunakan Quizizz, silahkan gabung. Sudah gabung semua? Oke, akan dikerjakan. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan nilai tertinggi. Siapa kira-kira yang benar 5 ini? Ada beberapa banyak yang benar 5. Kita lihat. Nazril, Ridho, Vididan benar 5. Kemudian Krisna benar 5. Deta, Dwi, Eli, rata-rata sudah benar 5. Ada beberapa yang masih salah ya. Jadi ada beberapa yang masih salah. Saya harap nanti ketika post test semua sudah bisa benar semua. Oke, kita lanjut.
untuk materinya rekayasa prom. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rekayasa prom adalah membuat sebuah perintah. Prom itu apa tadi, Cah? Perintah. Perintah yang kita masukkan ke dalam AI atau kecerdasan buatan. Jadi rekayasa prom itu adalah proses merancang, menyusun dan mengoptimalkan prom atau perintah yang diberikan kepada AI. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ChatGPT, Canva, ataupun Gemini, Meta AI, ataupun VO3 untuk yang mempunyai akunnya. Nah, tujuan rekayasa prom kali ini menghasilkan jawaban yang lebih akurat atau tepat dan juga relevan. Kemudian mengontrol gaya bahasa, jadi ketika kamu membuat prom, gaya bahasanya harus formal. Tapi memang Cah, AI ini kan dari luar negeri ya. Kebanyakan itu memang lebih akurat menggunakan bahasa Inggris. Tapi sekarang teknologi sudah berkembang, kalian bisa menulis prom menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah, ya. Nah, untuk teknik-teknik pembuatan prom atau perintah itu ada beberapa teknik. Salah satunya adalah zero. Zero itu apa, Cah? 0. Artinya zero itu adalah tidak memberikan contoh sama sekali terkait prom. Jadi kamu cuma tanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan AI. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi film kayak gitu, atau hanya tanya pengertian-pengertian saja tanpa kita memasukkan sebuah contoh. Itu namanya zero atau 0 ya. Zero shot proming. Yang kedua adalah one shot proming. One artinya satu. Berarti one artinya memberi satu contoh agar AI itu paham apa yang kita inginkan. Contohnya di sini, buatkan ringkasan pemanasan global. Pemanasan global adalah, kemudian contoh-contohnya adalah, jadi kita membuatkan sebuah contoh. Kemudian few shot prompting. Few artinya beberapa, ya. Jadi few shot prompting artinya memberikan beberapa contoh agar AI mudah memahami polanya. Kemudian yang keempat ada chain of truth prompting, yaitu mendorong AI untuk menjelaskan proses berpikir. Contohnya, buatkan langkah-langkah membuat nasi goreng, maka dia akan membuat runtutan atau langkah-langkahnya. Itu merupakan chains. Yang terakhir adalah rule based prompting, artinya kita membuat aturan. Contohnya, saya ingin membuat sebuah gambar dengan latar belakang warna putih, dengan ada gelas di atas meja. Nah, itu adalah sebuah aturan. Gelasnya harus berwarna pink. Bentuk gelasnya itu bentuknya love misal. Kayak gitu. Jadi ada aturan yang kita sematkan ke dalam AI. Nah, kemudian ada tips menyusun prompt. Seperti yang saya bilang tadi, gunakan bahasa yang baku. Jangan gunakan bahasa gaul. Ya, jadi gunakan bahasa baku, jelas, kemudian spesifik. Hindari kata-kata ambigu. Ambigu ya apa, Cah? Membingungkan. Sertakan batasan atau instruksi, panjang teks, gaya bahasa formal. Gunakan peran atau rule buat aturan yang kamu inginkan. Spesifiknya kayak gimana. Kemudian uji beberapa versi prompt. Jadi jangan hanya sekali generate untuk mendapatkan hasil yang bagus. Perlu melakukan beberapa kali prompt atau generate agar mencapai produk yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Nah, contoh prompt di sini. Desainkan sebuah prompt promosi minuman tradisional bernama Sunir. Jadi di sini saya akan membuat sebuah minuman tradisional bernama, brandnya adalah Sunir atau susu kunir, dengan latar belakang bernuansa alami dengan dominasi warna kuning. Artinya saya ingin nanti background belakangnya Sunir botol ini adalah warna kuning. Kemudian tampilkan botol berisi Sunir, ditambahkan ilustrasi kunyit, susu, daun herbal. Tambahkan teks Sunir sehat alami serta batch 100% alami, harga terjangkau. Nah, ketika saya menulis prompt ini, maka hasilnya seperti ini, Cah. Nah, sesuai dengan instruksi atau prompt atau perintah yang kita kirim ke dalam AI. Nah, contohnya ini adalah video yang saya buat dari AI. Kalau dilihat ini seperti manusia beneran ya, Cah ya. Padahal ini merupakan hasil dari AI. Dan AI VO3 sekarang ini sudah ada suaranya, Cah. Jadi benar-benar kalian harus bijak, apalagi sekarang ini marak adanya hoax atau berita-berita palsu yang mengatasnamakan kebenaran. Jadi benar-benar harus jeli, teliti, dan bijak, jangan mudah terprovokasi. Karena sekarang ini sangat mudah sekali membuat konten, dikasih foto, bawahnya dikasih tulisan, atau wajahmu diupload menjadi video, itu sudah bisa, Cah. Jadi benar-benar harus bijak dalam berliterasi
digital. Terutama juga ketika kamu sudah bisa membuat konten, maka kamu juga harus bijak ketika membuat sebuah konten menggunakan AI. Nah, ada pertanyaan dari presentasi yang saya lakukan dari materi rekayasa prom. Ada pertanyaan? Ya, Ivan, apa? Apakah kita bisa membuat prom dari prom AI? Oke. Kita mulai lagi, yuk. Oke, apakah kita bisa membuat prom dari prom, Cah? Nah, sekarang ini kita bisa membuat prom itu dari prom. Bahkan kecerdasan buatan sekarang ini sangat berkembang sekali sehingga kita bisa membuat prom itu dari prom, Cah. Contohnya, buatkan saya prom untuk membuat sebuah produk minuman dengan brand Sunir, kayak gitu kamu akan dikasih promnya. Atau buatkan saya storyboard untuk membuat naskah dengan cerita bla bla bla, kayak gitu langsung otomatis dia bisa membuatkan hasil storyboardnya. Atau buatkan saya cerita dengan tema horor, di mana nanti setannya itu adalah manusia buntung, kayak gitu. Dia nanti otomatis membuatkan naskahnya. Tidak hanya itu, sekarang prom juga bisa dibuat dari prom. Untuk membuat video ini, membuat video Sunir ini, saya menggunakan prom yang dihasilkan juga dari AI. Jadi promnya aku gak ngetik dewe, enggak, Cah. Tapi berasal dari prom juga. Jadi buatkan saya wanita Jawa dengan etnik Jawa, logat Jawa, kemudian menggunakan baju kebaya, mengatakan Sunir, susu kunir nikmat sekali, kayak gitu. Nanti dibuatkan prom dari awal sampai angle pengambilan kameranya, pengambilan gambarnya, angle-nya, lighting-nya itu sudah dibuatkan sama promnya. Jadi tidak hanya membuat produk, tetapi juga membuat sebuah prom. Apakah jelas, Ivan? Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak? Kalau tidak silahkan buat kelompok ya. Jadi kelompoknya 2, nanti mungkin ada yang 3 ya, ada yang 3, ada yang 4 ya ini nanti. Nah, silahkan buat kelompoknya. Kalian buat kelompok maksimal 4 untuk membuat sebuah produk KWU atau produk UMKM atau sebuah produk terserah. Kamu tuangkan idemu mulai dari nama brandnya apa, kemudian warnanya, kenapa milih warna seperti itu, kemudian produknya apa, bentuk packaging produknya seperti apa. Kamu tentukan membuat dengan AI. Saya tidak membatasi untuk pembuatan, silahkan buat menggunakan Canva atau ChatGPT atau Gemini atau bahkan VO3. Silahkan buat, terserah kalian, saya tidak membatasi. Kalau rekomendasi saya gunakan Canva, karena apa? Karena bisa langsung diedit ya. Jadi silahkan boleh menggunakan apapun. Ini LKPD-nya saya bagikan. Nanti kamu tulis nama anggota kelompokmu, kemudian kamu tulis promnya sama produknya ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak silahkan dikerjakan. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya nanti di Bitly 45 ini ya. Pengumpulan tugasnya di sini. Silahkan dikerjakan. Kita acak dulu siapa kelompoknya yang beruntung. Kelompoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo besti-besti aku. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster dari AI Canva. Ya, di sini kami membuat poster bakso pedas dengan nama bakso otot. Ya, kami membuat poster ini dengan apa? Prom. Promnya itu simpel banget, yaitu buatkan saya desain poster bakso bernama bakso otot. Latar belakang gelap, beri api dan asap. Tampilkan satu mangkok bakso berisi beberapa pentol dengan kuah pedas dan beri tulang iga dan sedikit daun bawang di atasnya. Tambahkan beberapa cabai dan daun bawang di sampingnya. Berikan logo bakso otot dengan seorang chef yang berotot. seorang chef yang berotot. Iya. Ya, Ini ngarepnya pakai Pakai Canva. Canva. Ya. Canva. Oke. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Saya tanya, Oke, Jevan, tanya apa, Van? kenapa dinamakan bakso otot? Kenapa nggak pakai bakso urat?
bakso otot. Kenapa kok produknya bakso otot? Dikarenakan Kan bakso kuat. Ini gambar balungnya balung apa wi? bakso balung iga. Balung iga. Oke. Tapi gak mirip iga Coba ya. jelaskan kenapa namanya kok bakso otot? Karena kalau bakso urat itu kan udah terlalu pasaran, jadi kita ubah menjadi bakso otot. Oke, Jevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Fatur Badir Jumon Toping, dan juga rekan saya ingin mempresentasikan hasil generate AI berupa produk yang kita bikin bernama Live Out. Pertama, apa sih Live Out itu? Nah, Live Out sendiri itu memiliki arti yaitu kehidupan. Karena apa? Live sendiri berarti dari kata bahasa Inggris yaitu kehidupan. Jadi live sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya hidup, dan juga out itu adalah sereal. Nah, maka dari itu live out itu berarti kan sereal yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, di sini dijelaskan bisa dilihat bahwa di live out itu banyak beri-berian karena saya mengenerate menggunakan AI dengan prompt memberikan beri, memberikan out, dan juga beberapa sentuhan warna seperti warna krem, sedikit warm, dan juga biji karena agar membuat kesan lebih hidup. Nah, saya menggunakan prompt AI. Saya mengenerate-nya di Canva AI dengan prompt baca. Buatkan sebuah poster iklan produk dengan tema award dan bernama Live Out dengan background produk dan sinar matahari hangat yang masuk membuat kesan suasana hangat dan pagi yang cerah serta penataan color grade, coklat krem, dan nuansa hangat lainnya. Berikan daya tambahan beri-berian pada mangkok oat seperti banana, blueberry, strawberry, dan membuat oat lebih berwarna. Sudah. Nah, sebenarnya saya mengenerate AI ini menggunakan bahasa Inggris karena menurut saya jika mengenerate AI menggunakan bahasa Inggris itu lebih akurat. Maka dari itu saya mengenerate-nya dengan bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh Ivan tadi. Udah sih gitu aja. Sekian presentasi yang bisa saya bawakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, berapa kali generate gambar? Aku generate ini sekali, tapi ada beberapa kali pilihan. Maksudnya ada beberapa kali editing juga. Mulai dari color grading, penataan tata artistik dalam apa namanya produknya ini, juga beberapa tambahan materi seperti keterangan dari produk itu tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain, Cak? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan ditutup. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya kata. Saya Andrew Jumon Toping, pamit sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan, Cak. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil prom kami membuat produk. Isi promnya buatkan saya. Oh. Produknya yaitu minuman bersoda. Mereknya? Mereknya Korosi. Korosi itu apa? Soda, Bu. Soda water. Iya. Yuk, lanjut. Isi promnya buatkan saya poster promosi air soda dengan kemasan kaleng berwarna hitam dan emas. Dalam kurung hitam di bagian tengah kaleng dan warna emas di bagian atas kaleng. Di atas bawah kaleng, burung, bermerek Korosivi. Sertakan varian rasa pisang, leci, dan anggur. Tampilkan masing-masing rasa dengan kaleng yang berbeda dan gambar yang sesuai dengan buahnya. Beri background warna putih dengan desain di bagian bawah terdapat cipratan air berwarna putih soda. Sertakan logo halal di pojok kanan atas poster dan di pojok kiri bertuliskan kontak menggunakan bahasa Indonesia. Sudah. Sudah? Ditanyakan ke teman-teman apakah ada pertanyaan atau Ada pertanyaan atau tidak?
Tidak. Saya mau nanya kenapa namanya Corosify? Kami memakai nama Corosify karena terlintas di pikiran benak yang ngeprom, yang memberi perintah. Lalu kalau kami memberi warnanya hitam dan emas itu untuk agar elegan warnanya. Lalu untuk varian rasa memang biar beda dari yang lain. Untuk buahnya menyesuaikan dari kalengnya, dan untuk air karena soda water jadi ada airnya. Oke, mana? Sudah? Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup? Kalau cukup ditutup? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kali ini sudah dilalui, kebanyakan sudah menggunakan AI, sudah bagus-bagus, promnya juga sudah bagus, ada yang menggunakan prom dari prom juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuisis untuk post test. Jadi setelah kamu dapat materi, berapa sih presentasi yang sudah kamu dapat atau tambahan ilmu? Kalau tadi benarnya itu 72% ya, rata-rata sudah benar semua, 72%. Sekarang kita akan mulai post test, kira-kira berapa persen setelah mendapatkan materi rekayasa prom. Oke, silahkan masuk ke join my quiz. Yuk lanjut. Oke, jadi tadi 72% untuk pretest, kemudian post testnya 99%. Artinya sudah banyak yang benar, hampir rata-rata sudah benar semua, hanya 1% saja yang masih salah 1, salah 2, maksimal salah 2 ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kesimpulannya. Jadi kesimpulan apa sih ketika kamu membuat prom ini tadi? Kesimpulannya apa aja? Ada yang bisa menyimpulkan? Mempermudah pekerjaan. Kemudian apa lagi? Kira-kira semakin bagus promnya, semakin baik hasilnya. Jadi produkmu yang kamu hasilkan dari AI itu berasal dari prom, jadi semakin spesifik promnya atau perintahnya, semakin bagus promnya, semakin banyak aturan yang kamu terapkan, semakin banyak perintah yang kamu spesifikkan, maka hasilnya juga akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi hasil itu pengaruhnya sangat besar sekali dari sebuah prom, ya. Nah, untuk materi minggu depan kita masuk rekayasa prom lanjutan. Kalau bisa minggu depan kita buatnya video AI. Jadi kita menggunakan VO3. Untuk materinya sudah saya share di Gama, nanti saya share di WhatsApp ya. Silahkan dibaca di rumah. Oke? Ada pertanyaan Cah hari ini? Nggak ada? Sudah? Nah, kalau sudah, komputernya dimatikan, kursinya dikembalikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya dikembalikan, PC-nya dimatikan, sama-sama.